Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute menemukan ada gerakan dan wacana kelompok Islam eksklusif. Temuan ini merupakan hasil penelitian Setara Institute di 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sekitar 200 orang dari berbagai latar belakang mengikuti diskusi ilmiah bertajuk Membaca Peta Wacana dan Gerakan Keagamaan di Perguruan Tinggi Negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei lalu. Dikutip dari detik.com, penelitian dilakukan di 10 perguruan tinggi negeri yakni Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, dan Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi organisasi yang dibubarkan pemerintah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, dengan gerakan dan wacana kelompok Islam eksklusif di kampus. Dalam rilis yang diterima redaksi, Setara menilai kekhawatiran adanya radikalisme dalam dunia pendidikan termasuk universitas bukanlah hal yang berlebihan. Menurut Setara, pada 2018 ada sejumlah laporan antara lain dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyebut 7 perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme. Badan Intelijen Negara juga menyebut 39% mahasiswa di 15 provinsi terpapar paham radikal. Pengambilan keputusan tentu saja akan melibatkan mereka. Nah, ini mengkhawatirkan bagi kita. Sebagai contoh misalnya, apapun pengambilan keputusan selalu mementingkan agama tertentu, selalu berdasarkan agama tertentu. Ini bahaya bagi karena Indonesia ini beragam, Indonesia majemuk gitu. Kita tidak bisa menyepelekan mereka yang minoritas. Setara Institut menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam meneliti kondisi wacana keagamaan di kalangan mahasiswa di 10 universitas. Penelitian berlangsung pada Februari hingga April 2019. Ya, praktek intoleransi di bangku perkuliahan menguat. Kampus yang seharusnya menjadi tempat generasi muda mengenal keberagaman, menghargai perbedaan, diduga tak lagi memperjuangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dikhawatirkan Indonesia akan semakin sulit membentuk generasi yang suarakan perdamaian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Terkait permasalahan adanya siswi non-muslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Nadiem meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas. Tindakan tegas itu berupa pemberian sanksi pencopotan kepada pihak yang terbukti bersalah. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak, sehingga diperlukan sikap toleransi antar bangsa. Namun hal ini belum dapat tercipta sepenuhnya di dalam masyarakat Indonesia, terkhusus di kalangan anak muda. Sebagian besar anak muda masih belum memiliki jiwa toleransi, atau lebih tepatnya masih berjiwa intoleransi. Kementerian Dalam Negeri menyatakan intoleransi masih menjadi hambatan terbesar bagi Pancasila. Bibit-bibit intoleransi memang ada di tengah-tengah masyarakat yang bila tidak diperlakukan dengan baik bisa berujung pada aksi terorisme.
Kaum remaja sebagai generasi penerus bangsa kini kerap lebih gampang dipengaruhi oleh lingkungannya untuk bersikap intoleran. Banyak kejadian intoleran di tengah masyarakat yang melibatkan kaum remaja. Remaja juga merupakan kelompok usia yang paling rentan terpapar oleh berbagai paham intoleran, radikalisme, hingga terorisme. Untuk itu, unsur penting yang perlu diperhatikan untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pelatihan untuk membangun dan meningkatkan sikap intoleransi. Adanya sikap intoleran dikarenakan minim informasi yang didapat dan pada akhirnya menyerap informasi yang salah, sehingga timbul sikap antipati. Anggapan mampu hidup sendiri atau hanya bergabung dengan kaum sendiri membuat jiwa atau sikap toleransi masyarakat menjadi sangat rendah. Dengan era milenial yang tren saat ini dan kecanggihan teknologi harusnya mampu mengubah tantangan dan peran mereka. Pemuda era milenial harusnya berevolusi menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan toleransi yang semakin hari semakin mengikis di kalangan masyarakat kita. Seiring dengan bertambahnya perilaku manusia, seiring bertambahnya perilaku pengalaman hidup, kita akan sering ketemu orang-orang yang berbeda. Berbeda perilaku, berbeda pendapat, berbeda karakter, berbeda sifat. Bahkan di lingkungan teman-teman kita pasti punya perbedaan dari segi sudut pandang, prinsip, ide maupun latar belakang mereka. Hal ini dikarenakan semakin dewasanya seseorang semakin terlihat prinsip mana yang sesuai dengan mengejar mimpi. Apalagi sebagai warga negara Indonesia, kita pasti sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Berbeda bukan berarti enggak bisa bersatu. Indonesia menganut konsep Bhinneka Tunggal Ika. Meski kita hidup dalam perbedaan, tapi kita tetap satu. Tidak penting bentuk kita seperti apa, tidak penting agama apa yang kita anut, dan tidak penting pula suku apa kita. Yang penting adalah kita tinggal di bumi yang sama. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa hidup sendiri, dan kita punya kedudukan yang sama di muka bumi ini. Karena itulah, mari kita sudahi saling caci atas dasar apapun. Intoleransi dan rasisme jelas tidak mencerminkan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Kita adalah ramah dan terbuka terhadap perkembangan zaman, tapi tetap tidak boleh meninggalkan akar dari budaya Indonesia. Mari saling berdampingan dalam keberagaman, jangan saling bertentangan hanya karena perbedaan. Salam toleransi.